Mundur cepat, cepat mundur. Nafas itu terlalu kuat, mundurlah jika kamu tidak ingin mati. Hati-hati, ekspresi Zedong dan Hou Wu di belakang berubah drastis, dan mereka segera memerintahkan anak buahnya untuk mundur bersama. Pada saat langit tiba-tiba menjadi gelap, mereka juga merasakan nafas yang menakutkan dari kedalaman gunung. Nafas ini sangat melambung, membawa tekanan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, ia mengandung rasa dingin yang luar biasa. Ini adalah nafas kuno, makhluk tingkat berapa yang bisa mengubah warna dunia. Bum bum bum. Pada saat Zedong dan Hou Wu buru-buru mundur, suara gemuruh di dalam pegunungan terus berlanjut, semakin dekat dan dekat. Fang Yu berdiri di udara, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan cemerlang. Di belakangnya, hantu Shenlong muncul terus-menerus, dengan nafas yang menakjubkan. Pada saat ini, kesadaran spiritual Fang Yu telah dilepaskan sepenuhnya, menutupi kondisi jauh di dalam pegunungan. Namun, karena domain realitas maya, pemandangan yang dilihat oleh kesadaran ilahi adalah pemandangan lain. Dalam dunia realitas maya, peran kesadaran ilahi pada dasarnya direduksi menjadi nol. Oleh karena itu, Fang Yu hanya menarik kesadaran ilahi dan melawan-lawan dengan mata telanjang. Tidak peduli apakah keberadaan di kedalaman kawasan pegunungan itu adalah lilin atau bukan, dan seberapa kuatnya, tidak masalah. Bagaimanapun, Fang Yu pasti akan membunuhnya. Boom! Di bawah langit yang gelap, daerah pegunungan kurang dari 100 meter di depan Fang Yu meledak. Semburan cahaya merah menyilaukan tiba-tiba mekar di depan mataku. Aum! Lalu, terdengar suara gemuruh yang penuh dengan niat haus darah dan membunuh. Ledakan! Terjadi ledakan lagi, dan puing-puingnya pecah. Bayangan naga merah besar muncul dari tanah di depan. Berliku-liku berbentuk naga, meluncur langsung ke langit. Dari sudut pandang jauh, itu seperti guntur merah raksasa bengkok yang jatuh dari langit. Di bawah langit yang gelap, bayangan naga ini lebih jernih dan mempesona. Tubuh naga itu panjangnya ribuan kaki, dan cahaya merah menyinari tubuh naga itu, seperti nyala api. Benar saja, itu naga. Warna pupil Fang Yu seperti api, mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkan ke naga merah di depannya. Roar! Pada saat ini, kepala naga di ketinggian tiba-tiba turun dan menatap Fang Yu. Di antara sepasang pupil naga yang bersinar merah, ada tanda yang sangat rumit di dalamnya. Kakak, Fang Yu segera merasakan kekuatan hukum yang tak terlihat dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lapisan batu abu-abu mulai menyebar dari permukaan kulitnya, dan menembus ke bawah kulit, ingin masuk dari luar ke dalam untuk mengubah seluruh tubuh menjadi batu. Petrokimia, ini adalah teknik murid. Fang Yu memicingkan matanya, mengepalkan tinjunya. Ledakan, kekuatan suci yang kuat meletus dari permukaan kulitnya dan secara langsung menghancurkan lapisan batu yang baru terkondensasi. Wow, Fang Yu berubah menjadi pita emas dan bergegas menuju naga di depan. Saat ini, dia memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini, berasal dari asal-usul Shenlong. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan di atas tinjunya, tinju emas raksasa muncul, disertai nyanyian naga yang panjang dan marah. Ini bukan tinju silang Tiandao, tapi tinju Shenlong. Ledakan, sebelum Fang Yu bergegas menuju naga itu, tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Tinjunya meledak ke depan, dan bayangan tinju itu berubah menjadi naga yang mengaum, memiliki kekuatan untuk menelan langit. Aum, naga di depan membuka mulutnya, dan segel besar melintas melewatinya. Ledakan, kekuatan kuat dari yin hingga dingin meledak dari mulut naga, dan Fang Yu meledakkan tinju naga ke udara. Engah, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan dunia tampak bergetar, dengan suara yang memekakkan telinga terdengar. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar ke sekeliling. Bum bum bum, pada saat ini, seluruh tanah kecuali mayat naga yang membatu telah runtuh. Gunung-gunung itu runtuh seketika dan berubah menjadi puing-puing. Dan sekelompok besar biksu seperti Zedong dan Hou Wu melarikan diri kembali, tetapi mereka tetap tidak dapat lepas dari pengaruh kekuatan ini. Mereka berseru, dan melarikan diri jauh dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi seluruh langit menjadi gelap gulita, dan tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka masih berada di dalam amplop hitam pekat. Dalam kegelapan, nafas dingin terus-menerus menyusup ke tubuh mereka. Pada level mereka, meskipun mereka tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, mereka tidak lemah sama sekali. Mereka semua adalah makhluk di atas negeri dongeng, dan mereka tidak boleh kedinginan. Namun saat ini,
mereka semua merasakan hawa dingin yang menggigit, hampir tak tertahankan. Lari, lari, jangan menjauh dari sini, kita semua akan mati. Setiap beku hanya memikirkan hal ini di benaknya saat ini. Memanggil, sosok Fang Yu melintas, naik ke langit, dengan dingin menatap naga di depannya. Naga di depannya melayang, dan kepala naga menghadap Fang Yu. Pada saat ini, murid Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan. Tanda pedang salib emas terungkap secara samar, tetapi tidak terungkap sepenuhnya. Ini adalah pertahanan aktif Eye of the Avenue. Karena naga di depan selalu menggunakan teknik pupil. Di dunia ini, suasana dingin di sekitarnya, termasuk hantaman barusan, hampir semuanya dilancarkan oleh murid naga kembar. Apakah ini lilin 9 yin? Tidak terlalu. Hati Fang Yu bergetar. Sejak menggabungkan asal-usul Shenlong, dia dapat mengenali naga manapun secara sekilas. Ini adalah memori garis keturunan yang diberikan kepadanya oleh darah Shenlong. Tidak terkecuali naga raksasa di depannya. Jika itu adalah Fang Yu sendiri, tentu saja dia belum melihat naga ini dan tidak mengetahui identitasnya. Tetapi pada saat ini, berdiri di udara tidak jauh dari naga itu, dia sekilas mengenali bahwa ini bukanlah lilin 9 yin. Namun dari segi darah dan nafasnya mirip dengan katoda lilin 9, bahkan terdapat bayangan lilin 9 yin di mana-mana. Tapi ini bukanlah wasiat, bukan juga tiruan, apalagi gambaran virtual. Naga di depanku benar-benar nyata. Ada di domain nyata dan virtual ini. Ini bukan 9 yin dari lilin, tetapi mirip dengan 9 yin dari lilin, bahkan kemampuannya diwariskan. Tampaknya ini adalah situasi yang sangat aneh. Saat ini, mata Fang Yu berkedip dan jantungnya bergetar. Dia mengetahui identitas sebenarnya dari naga merah di depannya melalui darah asal Shenlong. Ini adalah pewaris Su Jiuyin, Gulong. Keturunan yang benar-benar mewarisi darah Su Jiuyin. Hubungannya dengan lilin 9 yin adalah hubungan antara makhluk yang melahirkan makhluk baru, bukan hubungan antara asal-usul dan tubuh. Naga raksasa di depan kita adalah putra 9 lilin yin, Gulong. Hati Fang Yu kaget. Dia dikejutkan tidak hanya oleh identitas naga di depannya, tetapi juga oleh keraguan. Mengapa Gulong muncul di tempat seperti itu? Sudah berapa tahun ia tinggal di sini? Shenlong, apakah akan dibunuh oleh Gulong? Coba pikirkan sejenak, dan Anda tahu itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Shenlong, bahkan jika Anda bertemu dengan Dewa Su Jiuyin, kemungkinan besar ia memiliki keunggulan absolut. Gulong adalah putra Su Jiuyin. Meskipun dia mewarisi sebagian besar kemampuan Su Jiuyin, itu jauh lebih rendah daripada Dewa Su Jiuyin. Apa mungkin membunuh Shenlong? Ia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sama sekali. Jadi, siapa yang membunuh Shenlong? Fang Yu memandangi naga merah di depannya, dengan nyala api keemasan menyala di matanya. Dia harus mencari tahu siapa yang membunuh Shenlong. Menurutnya, Su Jiuyin plus Drum Dragon menyulitkan ayah dan anak untuk bergabung dengan Shenlong. Dalam hal mundur 10.000 langkah, bahkan jika Shenlong kalah, mundur sepenuhnya bukanlah masalah. Karena inilah naga, raja segala ras, dan binatang legendaris. Pasti ada kekuatan tak dikenal yang bisa membunuh Shenlong. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu yang menatap Gulong di depan menjadi lebih dingin dan penuh niat membunuh. Dan Gulong juga merasakan nafas naga pada Yu di depan matanya. Bas! Tubuh Gulong berkedip. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara pelan. Bunyi ini terdengar seperti suara gemuruh, namun nyatanya mengandung bahasa yang rumit dan tidak jelas. Asal Shenlong, aku tahu, aku akan menunggumu suatu hari nanti. Suara genderang naga bergema di antara langit dan bumi, dan bahasa yang digunakannya bukanlah bahasa universal, melainkan bahasa unik dalam klan naga. Dan kata-kata ini, hanya Fang Yu, yang mengintegrasikan esensi Shenlong, yang dapat memahaminya. Fang Yu menatap Gulong dengan mata dingin, dan berkata, katakan padaku, siapa yang membunuh Shenlong? Gulong sepertinya melontarkan cibiran bercanda, dan menjawab, tentu saja ini aku. Aku membunuh Shenlong dan mendapatkan kembali kejayaan klan naga untuk ayahku di masa lalu. Garis naga lilin kami, adalah Raja Naga Klan. Fang Yu tidak berekspresi, tetapi aura pembunuhnya menjadi semakin kuat. Gulong bisa berkomunikasi dengannya dalam bahasa klan naga. Baginya, ini kabar baik. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan identitas pembunuh sebenarnya yang membunuh Shenlong dari mulut Gulong. Sedangkan untuk Gulong sendiri, dia tidak peduli sama sekali.
Penghinaan semacam ini berasal dari penghinaan terhadap garis keturunan Shenlong. Asal Shenlong bahkan tidak menganggap Gulong adalah lawan yang perlu mendapat perhatian. Aku akan membiarkanmu mengatakan yang sebenarnya, kata Fang Yu. Sungguh konyol kalau asal-muasal naga menyatu dengan tubuh manusia. Sindiran dan olok-olok dalam nada suara Gulong tetap tidak mereda. Saya tidak mengerti, apa yang bisa Anda banggakan? Fang Yu berkata dengan lemah, asal-usul yang ditinggalkan oleh Jiu Yin ayahmu telah dibunuh olehku, dan asal mula tersebut telah ditelan oleh naga. Dengan kata lain, ayahmu sumber yang ditinggalkan bahkan tidak memiliki mayat. Roar, ucapan ini benar-benar membuat marah Gulong. Gulong meraung, dan auranya menjadi semakin menakutkan, menyebabkan dunia berguncang. Ia memelototi Fang Yu, dengan darah berkilauan di pupilnya. Naga itu sudah mati, sekarang, giliranmu. Asal-muasal naga itu juga harus aku telan. Nada suara Gulong penuh dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Wow, tapi sebelum kata-katanya selesai, Fang Yu sudah berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju. Bas, pedang giok putih muncul di tangan kanan Fang Yu. Ledakan, setelah memberkati kekuatan suci, bila pedang Dewa Giok Putih bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan suci menyatu ke dalam aura pedang yang kejam, dan kekuatannya luar biasa. Di permukaan tubuh Gulong, tubuh Fang Yu tampak sangat kecil. Tetapi ketika dia mengangkat pedang Dewa Giok Putih di tangannya dan melepaskan energi pedang, cahaya pedang itu melonjak, sama sekali tidak sebesar tubuh Gulong. Pedang ilahi Giok Putih perlu menyerap ki darah untuk meningkat. Kali ini, biarkan ia merasakan ki darah naga kuno. Mata Fang Yu dingin, dan dia memotong dengan pedang. Ledakan, cahaya keemasan membumbung ke langit, jatuh menuju Gulong. Dengan bantuan tubuh manusia, kamu ingin membunuhku. Kenapa kamu? Gulong meraung ke langit, dan tanda di pupil matanya tiba-tiba muncul. Bum bum bum, kekuatan mengerikan itu meroket dan meledak ke arah Fang Yu. Segel raksasa seperti teratai merah, terkondensasi di depan Gulong. Ledakan, pada saat yang sama, tanah kembali hancur, dan sejumlah besar puing serta debu beterbangan ke langit. Puing-puing ini mengembun di udara menjadi bilah yang sangat tajam. Setelah berkah dari kekuatan yang dilepaskan oleh drum naga, mereka membentuk senjata yang sangat mengerikan, yang meledak ke udara dari segala arah. Boom! Di udara, pedang Fang Yu menghantam segel yang dilepaskan oleh Gulong terlebih dahulu, dan suara keras meletus. Kakak, ledakan. Energi pedang yang mengandung kekuatan suci kemarahan menyebabkan segel yang dilepaskan oleh naga itu meledak seketika. Fain roboh, dan pedang Ki menebas langsung ke tubuh Gulong. Ho 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 ho, Gulong meraung. Bang bang bang. Di sisi Fang Yu, puluhan ribu, ratusan ribu bilah tajam berwarna merah menyerang dari segala arah, dan ledakan terus berlanjut. Dalam warna hitam pekat, bilah pedang merah yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti tetesan air hujan dari kejauhan, dan terus meluncur menuju lokasi Fang Yu dengan kecepatan luar biasa. Setiap ledakan mengandung aura kehancuran. Belum lagi makhluk adalah batu terkeras di benua Yunyu. Menghadapi pemboman dengan intensitas dan frekuensi ini, mereka semua harus berubah menjadi fly ash. Boom boom boom, suara ledakan berlanjut, energi magis di tengah melonjak hingga batasnya, dan ruang hampir runtuh. Saat ini, situasi Gulong tidak begitu baik. Ketika dipotong oleh pedang, tanda pedang yang jelas muncul di tubuh naga itu. Tanda pedang ini menebas sisik naga yang keras di tubuhnya dan langsung melukai tubuhnya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Tubuh ras naga adalah eksistensi teratas di antara ribuan ras. Di klan naga, semakin kuat darahnya, semakin kuat dagingnya. Tubuh urat naga lilin gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang secara alami mencapai tingkat menantang langit. Namun kini, menghadap pedang Fang Yu, tubuh naga Gulong langsung terpotong. Bagi Gulong, ini merupakan pukulan besar. Bukan hanya raga, tapi juga jiwa. Mengapa? Asal-usul naga dewa, tetapi juga terintegrasi dengan biksu manusia, mengapa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan Dewa Shenlong sudah mati, jadi dari mana asal-muasal Shenlong? Gulong meraung ke langit, dan luka di tubuh naga itu segera diperbaiki. Namun, ki darah dari lukanya masih terkuras keluar dan diserap oleh White Jade Excalibur. Bang, 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 Fang Yu, yang berada di bawah pemboman tanpa batas, memiliki perisai di sekeliling tubuhnya saat ini. Perisai itu terus-menerus dihancurkan dan disatukan kembali. Selama proses ini, Fang Yu bisa merasakan sakit.
Level ini bukan berarti menggelitik, tapi lebih baik daripada menggelitik, seperti dipijat. Kakak, Fang Yu mengepalkan pedang giok putih di tangannya. Setelah menyerap gas darah dari luka Gulong, bila pedang ilahi giok putih sudah ditutupi dengan mata merah. Tapi tingkat kekerasan Jian Qi telah meningkat ke puncak. Ledakan, Fang Yu memegang pedang giok putih dengan erat, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menggunakan kekuatan naga itu lagi. Roar, pada saat ini, cahaya di belakangnya bersinar. Suara nyanyian naga agung yang tak ada habisnya datang dari tubuhnya. Boom, sekelompok geng meledak, meledakkan ujung tajam yang terbuat dari pecahan batu dari sekitarnya hingga hancur. Dengan cahaya yang bersinar, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang di posisi semula. Wow, dia muncul lagi, hanya 100 meter dari Gulong. Saat ini, Gulong hampir bertatap muka dengannya. Gulong meraung, dan tanda di pupil matanya tiba-tiba berkedip. Inilah kekuatan murid naga yang diwarisi dari Su Jiyin. Retakan, pada jarak sedekat itu, melihat murid-murid ini sepenuhnya, Fang Yu merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat tertentu, ia bahkan merasakan dunia berputar. Tapi itu hanya sesaat, karena di detik berikutnya, pedang salib emas di mata Fang Yu tiba-tiba bersinar. Bas, cahaya keemasan berkedip, dan gambar virtual dari tanda pedang silang muncul di depan Fang Yu. Retakan, jejak pada murid kembar Gulong melepaskan kekuatan mengerikan yang menyesatkan. Tapi di saat yang sama, tanda pedang salib emas itu berputar berlawanan arah jarum jam di udara. Ledakan, pada saat ini, seluruh dunia sepertinya terbalik, termasuk waktu, ruang, hukum. Ini adalah konfrontasi, mata jalan, dan mata lilin serta 9 bayangan yang diwarisi oleh Gulong. Dalam konfrontasi ini, murid ganda Gulong dikalahkan sepenuhnya. Hampir seketika, dia dihancurkan oleh kekuatan mata jalan. Pada titik ini, energi sihir yang dilepaskan oleh murid ganda Gulong dibalik dengan cara aslinya dan meledak ke arah dirinya sendiri. Ledakan, suara keras, aum, Gulong mengeluarkan raungan yang menyakitkan, pupil matanya meledak di tempat. Sangat menyakitkan hingga sulit menjaga keseimbangan tubuh naga, dan seluruh tubuh naga pun terjatuh ke tanah. Memanggil, Fang Yu segera mengikutinya, memegang gagang pedang giok putih dengan kedua tangannya. Kemampuan klan naga untuk pulih sangat kuat. Khusus untuk naga seperti Gulong, kemampuan pemulihannya bahkan lebih hebat lagi. Karena asal-usul naga dan pengaruh pedang giok putih, Fang Yu sangat haus darah saat ini. Dia hanya ingin membunuh Drum Dragon di depannya, dan tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Ledakan, kali ini, berdasarkan kekuatan Shenlong, dia menerapkan kekuatan Dao besar. Bila Excalibur giok putih melepaskan aura pedang horor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura pedang ada di mana-mana, dan aura tajam ada di mana-mana. Saat ini, apa yang dipegang Fang Yu bukanlah seperti pedang, tapi seperti hukum yang bisa membunuh segalanya. Wow, Fang Yu mengangkat pedang giok putih dengan kedua tangannya dan memotongnya secara tiba-tiba. Pedang itu menembus langit, dan aura pedang keluar darinya. Wow, aura pedang berbentuk bulan sabit meledak langsung ke arah Gulong di bawah. Gulong merasakan bahaya datang, dan lampu merah berkedip di tubuh naga itu. Tapi saat ini, dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Retakan, pedang Qi menebas tubuh Gulong. Kali ini, tidak sesederhana meninggalkan bekas pedang. Aura pedang yang berisi aura pemusnahan mula-mula dengan mudah menembus sisik naga di permukaan daging drum naga, lalu menembus daging dan darahnya. Banglong, tubuh Gulong terbelah menjadi dua. Bising, sejumlah besar darah naga muncrat, berubah menjadi darah di udara, dan mengalir ke pedang giok putih. Bila pedang ilahi giok putih menyerap kontrak darah ini, bergetar hebat, dan auranya menjadi semakin kuat. Namun saat ini, nafas haus darah juga meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan dan darah merah. Darah pada bilah White Jade Excalibur sepertinya menyebar langsung kepadanya melalui gagangnya. Di sisi kiri wajah Fang Yu, garis merah muncul. Saat ini, dia seperti dewa pembunuh. Nafas yang dikeluarkan dari tubuh saja sudah cukup untuk mengguncang banyak makhluk hingga mati. Pada saat ini, separuh tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan suci, dan separuh lainnya bersinar dengan cahaya merah haus darah yang menyilaukan. Yang asli adalah setengah malaikat dan setengah iblis. Ini seperti bentuk yang benar-benar baru. Memanggil,
Tapi saat ini Fang Yu tidak peduli dengan situasinya sendiri, tapi menyelam ke arah Gulong. Di udara, dia mengayunkan pedang giok putih, dan sekali lagi memotong beberapa pedang. Desir, desir, desir. Pada saat ini, pedang Dewa Giok Putih, aura pedang telah berubah menjadi warna merah tua, dan jatuh ke udara. Bang, bang, bang. Setiap kali pedang ditebas, tubuh Gulong akan dipotong untuk jangka waktu tertentu. Darah naga muncrat, dan darah menyapu langit. Ki darah Gulong jauh lebih kuat dari ki darah biasa. Makhluk biasa tidak dapat menanggungnya. Tetapi saat ini, energi darah ini tidak hanya mengalir ke pedang ilahi giok putih, tetapi juga ke Fang Yu sendiri. Fang Yu sendiri sedang menyerap ki darah ini. Boom boom boom. Aura Fang Yu melonjak di tengah ledakan. Boom. Adapun drum naga yang dibagi menjadi beberapa bagian, tubuh naga itu menghantam tanah satu demi satu, dan semburan suara meletus. Saat ini, langit telah kembali ke cahaya aslinya. Kegelapan yang tak terbatas telah tersebar. Fang Yu berdiri di udara, menatap Drumlong di bawah tanah dengan mata dingin. Aum, Gulong masih mengaum, tapi napasnya jauh lebih lemah. Itu adalah dewa ayahmu di sini. Aku juga mengatakan bahwa kamu memotongnya. Kalian para naga lilin memiliki nada yang sama, bukan sial. Fang Yu berkata kepada drum naga yang jatuh dalam bahasa klan naga. Dalam kalimat ini, semuanya adalah penghinaan. Tapi inilah pemandangan asal-muasal Shenlong. Zhu Jiwin memang merupakan klan naga terkuat yang pernah ada. Namun setelah Shenlong lahir, Zhu Jiwin telah jatuh dari tahta. Sekarang Gulong muncul di hadapannya, mengomel dengan keras, membuat marah asal-muasal Shenlong, dan juga membuat marah Fang Yu. Roar, Gulong masih mengaum, tapi suaranya sudah bergetar. Pupilnya sudah pecah. Saat ini, dia mengangkat kepalanya dan hatinya penuh ketakutan. Tidak dapat dibayangkan bahwa asal-usul naga, yang terintegrasi dengan umat manusia, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Menunggu di sini selama bertahun-tahun, tapi menunggu lawan yang begitu mengerikan. Ia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menangkis. Hal ini menghancurkan martabat Gulong. Sekarang, katakan padaku, siapa yang membunuh Shenlong? Fang Yu bertanya dengan suara dingin, menatap Gulong. Separuh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan separuh lagi tubuhnya penuh darah. Pedang Dewa Giok Putih di tangannya terus bergetar, dan suara pedang terus-menerus menjerit, seperti raungan haus darah. Ras manusia pada tingkat ini telah sepenuhnya melampaui kognisi Gulong. Kakak, Fang Yu memegang pedang Dewa Giok Putih, dan bahkan ada guntur dan kilat yang dibentuk oleh kekuatan hukum di sekitar tubuhnya yang berkedip-kedip. Jangan biarkan aku menanyakannya untuk kedua kalinya. Fang Yu mengangkat pedang giok putih di tangannya, dan mengarahkannya ke Gulong. Roar, dalam hal ini, keberanian Gulong telah menghilang. Itu menjawab pertanyaan Fang Yu dengan ketakutan. Shenlong, aku tidak membunuhnya. Nada suara Gulong penuh ketakutan. Aku tahu kamu tidak membunuhnya. Kamu tidak memiliki kekuatan itu, termasuk ayahmu, dan kamu tidak memiliki kekuatan itu. Fang Yu berkata dengan dingin, yang ingin saya ketahui adalah siapa yang membunuh Shenlong. Entahlah, ketika saya datang ke sini, saya hanya melihat mayat Shenlong. Gulong menjawab, saya ingin menelan mayat Shenlong, tetapi saya menemukan bahwa darah dan daging di tubuh Shenlong semuanya kosong. Jadi, saya membatu mayatnya. Mendengar jawaban ini, hati Fang Yu berdebar-debar, terkejut. Dia tidak menyangka ketika Gulong melihat Shenlong sudah mati, bahkan darah dan dagingnya pun lenyap, hanya menyisakan cangkang kosong. Membunuh keberadaan Shenlong, apakah itu untuk menembak daging dan darah Shenlong? Memikirkan hal ini, kemarahan dan permusuhan Fang Yu menjadi lebih kuat. Kematian Shenlong lebih tragis dari yang diperkirakan. Hasil ini membuat Dragon Origin semakin marah. Desir-desir, tubuh Fang Yu penuh darah dan aura pembunuh. Berdiri di udara, melihat Gulong di bawah, pedang giok putih di tangan kanannya perlahan terangkat. Gulong merasakan kematian mendekat dan mengeluarkan raungan ketakutan. Tubuh naganya dipotong menjadi beberapa bagian, semuanya terhempas ke tanah. Namun vitalitasnya masih kuat. Dalam hal ini, jika tidak ada kerusakan fatal yang terjadi, maka akan cepat pulih hingga selesai. Oleh karena itu, selama Fang Yu tidak melakukan apapun, ia dapat bertahan. Ia tidak ingin mati. Gulong meraung, memohon belas kasihan Fang Yu dalam bahasa klan naga. Fang Yu tanpa ekspresi, menatap Gulong di bawah dengan dingin.
Kebencian garis Candle Dragon terhadap Shenlong berasal dari garis keturunan. Karena naga lilin dan naga neraka pada mulanya adalah naga di dua kutub. Seluruh tubuh naga lilin berwarna merah darah, dan menutup matanya membawa malam tanpa akhir. Nafas seluruh tubuh sangat dingin, yang membuat 10.000 orang merasa ketakutan. Tubuh Shenlong bersinar dengan cahaya keemasan, dan nafasnya suci dan agung, yang membuat semua ras rela menyerah dan menerima kepemimpinan. Kedua belah pihak berdiri di puncak klan naga, tetapi terdapat perbedaan mendasar. Oleh karena itu, garis naga lilin akan selalu menjadi musuh bebuyutan garis Shenlong. Pada saat ini, asal-usul Shenlong tidak ingin melepaskan Gulong, dan Fang Yu tidak akan melepaskan Gulong. Namun, Gulong harus mengetahui lebih banyak informasi. Sebelum membunuhnya, Fang Yu harus menanyakan informasi ini. Wow, Fang Yu menukik ke bawah dan mendarat di depan kepala Drum Dragon. Ledakan, momentumnya saja membuat tanah menjadi lubang besar. Ketakutan Gulong sangat ekstrim. Di mana ayahmu Zhu Jiuyin saat ini? Fang Yu bertanya. Gulong tidak menjawab. Fang Yu mengangkat pedang Dewa Giok Putih di tangannya dan berkata, jika kamu menjawab pertanyaanku, masih ada secercah kehidupan. Jika kamu tidak menjawab, aku akan memotongmu sekarang. Entahlah. Ayah pergi bertahun-tahun yang lalu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jawab Gulong. Tingkat lebih tinggi. Fang Yu menyipitkan mata. Apa artinya Zhu Jiuyin telah naik ke tingkat yang lebih tinggi? Tapi bukankah pesawat besar sudah menjadi pesawat tertinggi? Sebuah pesawat besar adalah kumpulan dari banyak pesawat. Bertahun-tahun yang lalu, pesawat itu awalnya berlapis-lapis satu persatu, dan perkataannya belum tentu bohong. Suara Li Huoyu terdengar. Kenapa kamu tinggal di sini? Kapan kamu datang ke sini, dan kapan kamu melihat mayat Shenlong? Fang Yu bertanya dengan suara dingin. Saya tidak tahu kapan saya berada di sini, hanya saja energi spiritualnya sangat kuat dan cocok untuk budidaya di sini. Mayat Shenlong, saya menemukannya secara tidak sengaja. Saya tidak tahu kapan ia mati. Jawab Gulong. Tahu, saya tidak tahu jam berapa. Mata Fang Yu basah kuyup. Titik waktu adalah informasi yang relatif penting. Jika tidak pasti, sulit untuk menentukan apa yang terjadi pada Shenlong. Kapan Shenlong meninggalkan bumi? Fang Yu mengerutkan kening, mengingat beberapa buku kuno yang dia baca di bumi. Sejak kelahirannya, Shenlong telah menjadi binatang legendaris, dan tidak ada biksu yang pernah melihat Shenlong. Dan dalam buku-buku kuno itu, waktu hilangnya naga tidaklah seragam. Ada yang mengatakan itu terjadi 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu, ada yang mengatakan itu 50.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, dan ada pula yang mengatakan itu 100.000 tahun yang lalu. Adapun saat Fang Yu belajar dari Dragon Swallowing dan mulut Honglian sebelumnya, dia pada dasarnya tidak bisa menandinginya. Ngomong-ngomong, asal Shenlong, orang lain tidak tahu, asal Shenlong harus mengetahui tahun dan bulan tertentu kapan Shenlong pergi. Fang Yu memikirkan hal ini dengan gerakan hati. Namun, setelah beberapa detik, dia bereaksi. Jika asal-muasal Shenlong mengetahui tahun pasti kapan Shenlong pergi, dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama dan tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Karena asal-usul Shenlong telah terintegrasi sepenuhnya dengannya. Meskipun kedua pihak tidak dapat berkomunikasi, beberapa informasi tentang klan naga telah terukir dalam garis keturunan Fang Yu. Misalnya bahasa klan naga, seperti jenis dan berbagai karakteristik klan naga. Fang Yu seharusnya tidak mengetahuinya, tapi sekarang dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Jika sumber Shenlong mengetahui waktu spesifik kapan Shenlong pergi, maka Fang Yu tidak perlu bertanya sama sekali, pikirkan saja. Asal-muasal Shenlong tidak dapat memastikan waktu kapan Shenlong pergi. Fang Yu mengerutkan kening dan menegang. Saat ini, petunjuknya telah rusak total. Saya melihat mayat Shenlong di dunia realitas maya ini, dan saya melihat Gulong, pewaris Zhu Jiuyin. Namun, solusi Gulong tidak menghasilkan kemajuan berarti. Siapa yang membunuh Shenlong dan siapa yang mengambil daging dan darah Shenlong? Apa tujuannya? Fang Yu menoleh dan melihat ke samping. Pada saat ini, seluruh area pegunungan runtuh akibat pertempuran sebelumnya dan berubah menjadi lubang besar. Hanya pegunungan yang ditransformasikan oleh naga yang masih berdiri pada posisi aslinya. Ini adalah Shenlong, meskipun hanya ada cangkang kosong, kekuatannya masih sangat tinggi. Mayatnya, ngomong-ngomong, Xiao Qiu menyebutkannya sebelumnya. 100.000 tahun yang lalu,
Yuan Shizizun masuk ke sini untuk mencari mayat. Mungkinkah Yuan Shizizun sedang mencari mayat Shenlong? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar. Cahaya keterkejutan yang bersinar. Jika ini masalahnya, artinya, Yuan Shizizun mengetahui berita bahwa Shenlong telah meninggal. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahu Xiao Qiu bahwa dia masuk ke sini untuk mencari mayat. Jadi bagaimana Yuan Shizizun mengetahui bahwa Shenlong telah mati? Mungkinkah di era itu, berita kematian Shenlong tersebar ke seluruh dunia? Hal-hal terjadi 100.000 tahun yang lalu. Sangat sulit untuk mengatakannya. Usianya sudah terlalu tua. Jika makhluk yang pernah mengalami zaman itu masih hidup, mereka semua pasti makhluk tertinggi, atau mereka adalah kekuatan dunia yang tersembunyi. Dan sebagian besar makhluk telah mati atau pergi. Mata Fang Yu berkedip. Tampaknya tidak mudah untuk mengetahui penyebab kematian dan pembunuh Shenlong. Entah dia akan menemukan kota kuno Yuanxi yang sebenarnya, atau dia harus menemukan keberadaan yang pernah mengalami era itu. Kedua kondisi tersebut tidak mudah untuk dicapai. Ada kemungkinan lain, yaitu membiarkan Xiao Qiu mengingat apa yang dikatakan Yuan Shizizun saat itu. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia menoleh. Namun saat ini, dia menyadari bahwa bolanya hilang, bukan di punggungnya. Karena amarahnya yang besar dan niat membunuh, ia tidak menguasai bola beberapa saat sebelum mulai menyerang Gulong. Adegan pertempuran sesudahnya bahkan lebih hebat lagi. Bolanya tidak mau. Fang Yu melihat sekeliling dengan mata yang menakjubkan, dan berteriak, bola kecil. Tidak ada tanggapan. Fang Yu mengangkat hatinya. Siapapun bisa mengalami kecelakaan, tapi bola kecil pasti tidak. Bola kecil. Fang Yu menelepon lagi. Masih belum mendapat jawaban. Dia siap bangun dan mencari. Saudara, pada saat ini, suara lemah dari bola datang. Fang Yu menoleh dan melihat bola ada di belakangnya, menarik ujung bajunya, dan tidak ada luka di tubuhnya. Kemana saja kamu? Fang Yu bertanya dengan heran. Saudaraku, kamu bermain terlalu keras. Aku takut, jadi aku bersembunyi. Jawab Xiao Qiu. Apakah kamu bersembunyi? Di mana kamu bersembunyi? Fang Yu semakin bingung. Ya, aku bersembunyi saat aku takut, lalu aku tidak tahu di mana aku bersembunyi. Bola berkedip dan menjawab. Fang Yu mengerutkan kening, tetapi tidak menyelidiki masalah ini. Kini, ada masalah yang lebih mendesak. Tidak apa-apa, Xiao Qiu. Aku akan bertanya lagi padamu sekarang, apakah kamu ingat apa yang dikatakan tuanmu saat itu? Kemarilah, mayat siapa yang kamu cari? Apakah itu mayat naga? Fang Yu menatap tanya bola dengan matanya. Bol suka sekali mengusap pipi gendut bayinya begitu dia memikirkannya. Dia mengerutkan kening, wajah kecilnya seperti bola. Tetapi setelah beberapa saat, dia masih menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saudaraku, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Saya hanya ingat apa yang dikatakan tuannya tentang mayat itu, tetapi saya tidak ingat mayat apa yang dia bicarakan. Petik 2. Oke, tidak apa-apa. Fang Yu mengusap kepala Xiao Qiu. Dia telah berspekulasi sebelumnya bahwa kurangnya ingatan pada Xiao Qiu bukanlah suatu kebetulan, itu mungkin tidak bisa dihindari. Ingatan Xiao Qiu pasti tersegel sampai batas tertentu. Tidak dapat mengingatnya, ada keberadaan tertentu yang tidak ingin dia ingat. Situasi seperti ini tidak dapat diatasi untuk saat ini. Saudaraku, Xiao Qiu ingin mengatakan sesuatu, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia menunjuk ke punggung Fang Yu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Fang Yu mengerutkan kening dan segera berbalik. Ledakan, aura yang mengandung udara dingin meledak secara langsung. Wow, di saat yang sama, lampu merah meledak ke langit. Gulong, yang telah dipotong menjadi beberapa bagian, tidak tahu kapan ia pulih, dan terbang menuju jarak dengan kecepatan tercepat. Ia ingin melarikan diri dari sini, ia ingin bertahan hidup. Fang Yu memegang bola kecil di pinggangnya dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mengangkat pedang giok putih dan menebasnya ke arah depan. Ledakan, energi sihir yin dan dingin yang meledakkan Fang Yu dari depan dipotong menjadi dua oleh pedang ilahi giok putih dan diledakkan ke arah kiri dan kanan. Bum-bum, tanah yang telah berubah menjadi lubang besar masih runtuh. Angin bertiup kencang. Saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Gulong melarikan diri dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, telah melarikan diri ratusan mil, hampir lolos melewati daerah pegunungan ini. Fang Yu tentu saja tidak akan membiarkannya lolos dengan sukses. Gulong, harus mati.
Di antara murid Fang Yu, tanda pedang salib emas berputar searah jarum jam, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, Gulong, yang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke depan, merasakan kekuatan dahsyat terikat pada tubuh naganya yang besar. Sempat ingin terus berjalan, namun ternyata sulit. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan perlahan berkata, "Saya membuat trik ini sendiri. Saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Anda beruntung, jadi saya hanya menggunakan Anda untuk bereksperimen." Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu mengangkat pedang giok putih itu lagi. Gaya ini disebut tebasan pedang 10.000 mil. Desir, desir, desir. Fang Yu memegang pedang giok putih dan menebasnya 3 kali berturut-turut. Namun ketiga pedang ini tidak mengeluarkan nafas apapun. Pada saat yang sama, pedang salib emas di mata Fang Yu masih berputar searah jarum jam. Retak, retak, retak. Detik berikutnya, di udara ratusan mil jauhnya, 3 aura pedang menakutkan berturut-turut muncul dari ketiadaan, langsung naik. Ho 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 ho, Gulong menjerit, dan tubuh naga itu dipotong oleh ketiga pedang tersebut. Ia bahkan tidak bisa bertahan, apalagi menghindarinya. Bang, 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 tubuh Gulong terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Memanggil, saat ini, Fang Yu berangkat untuk bergegas menuju Gulong. Setelah beberapa saat, dia menyusul Gulong. Roar, Gulong menatap Fang Yu dan terus memohon belas kasihan. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan menghadap Gulong. Ledakan, saat ini, cahaya keemasan di belakangnya adalah sebuah mahakarya. Hantu Shenlong muncul di belakangnya. Pada saat ini, kekuatan asal-usul Shenlong seperti penghormatan terhadap asal-usul Shenlong. Ia mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan panjang dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Boom! Shenlong membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan semburan hisapan yang mengerikan. Saat ini, tubuh Gulong memerah. Kakak, tubuh fisiknya hancur, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Dan hal ini tidak dapat dihentikan dengan sendirinya. Gulong sudah mengetahui takdirnya, itu akan ditelan oleh Shenlong. Bahkan Dewa Shenlong terbunuh, dan kamu tidak jauh dari kematian. Ayah akan membalaskan dendamku, dan kamu akan berakhir seperti aku. Gulong meraung histeris. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi. Setelah mendengar raungan ini, hantu naga di langit menjadi lebih mempesona. Bum bum bum. Pada saat ini, hisapan yang dikeluarkannya semakin kuat. Bang Long, tubuh Gulong benar-benar hancur, dan sumber merah keluar darinya. Wow, setelah beberapa saat, dia terbang langsung ke mulut Shenlong Suying dan menghilang. Bum bum bum. Saat ini, Fang Yu hanya merasakan tubuhnya hangat. Banyak nafas yang mengalir ke meridiannya. Bum bum. Fang Yu merasa wilayahnya seperti bambu patah, terus naik. Situasi ini sudah bisa ditebak. Karena ketika Fang Yu masih di bumi, ketika Fang Yu menelan esensi 9 lilin yin, dia juga mengangkat banyak bidang. Kali ini, seharusnya berbeda. Lagi pula, asal mula lilin Jiuyin pada saat itu hanya bisa dikatakan sebagai sebagian kecil dari Dewa Jiuyin. Gulong di depanku adalah Gulong itu sendiri. Kapan saja, ontologinya jauh lebih baik daripada sumber aslinya yang tidak mengetahui berapa bagiannya. Bum bum, selain Fang Yu, saya khawatir tidak ada orang lain di dunia ini yang secara pribadi mengalami pemandangan alam yang meroket seperti itu. Meskipun hanya dalam periode pemurnian Qi, tingkat peningkatannya masih memberikan kesenangan yang tidak dapat dijelaskan bagi para biksu. 1000 lantai, 3000 lantai, 5000 lantai. Peningkatan alam seperti lompatan melintasi awan biru, dan kecepatannya sangat cepat. Fang Yu diselimuti cahaya keemasan, dan napasnya terus meningkat. Bola kecil yang dipegangnya sepertinya merasakan bahaya lagi, dan bola itu telah menghilang. Ledakan, semburan suara keras datang dari tubuh Fang Yu. Saat ini, cahaya keemasan di tubuhnya lebih bersinar, dan bahkan kulitnya menjadi jernih. Angin bertiup kencang. Proses ini berlangsung lebih dari 2/4 jam. Ketika alam akhirnya berhenti mendaki, Fang Yu menghela nafas panjang. Hantu Shenlong telah kembali ke tubuhnya lagi. Fang Yu membuka matanya, mata jalannya tertutup, tetapi pupilnya masih memancarkan cahaya keemasan yang tajam. Saat ini, wilayahnya telah mencapai level 93.000 di periode pemurnian Qi. Masih ada 7.000 lantai lagi, dan Anda bisa mencapai 100.000 lantai di periode pemurnian Qi. Dari 10.000 hingga 100.000 lantai,
rasanya belum terlalu lama. Tapi pesawat itu membentang 100.000 lapisan pemurnian Qi. Fang Yu memikirkannya di dalam hatinya, dan menganggapnya sangat ilusi. Ketika dia pertama kali menginjakkan kaki di jalur kultivasi dan mulai menyempurnakan Qi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa latihan ini memakan waktu 5.000 tahun, dan dia juga meningkatkan wilayahnya dari 1 level menjadi hampir 100.000 level. Jika kehidupan kekal tidak dapat menembus periode pemurnian Qi, maka itu akan menjadi periode pemurnian Qi terkuat. Atau, jadilah eksistensi terkuat selama masa pemurnian. Rasanya menyenangkan bisa mencapai puncak di masa pemurnian Qi, kata Fang Yu dalam hatinya. Saya tidak tahu kapan, dia telah melepaskan ikatan hatinya selama bertahun-tahun, dan dia tidak lagi ingin menerobos periode pemurnian Qi. Berdengung, rana Fang Yu berhenti membaik, tetapi pedang giok putih di tangannya masih berdengung dan gelisah. Bertarung dengan Gulong menyebabkannya menyerap terlalu banyak darah yang kuat, sehingga ia bahkan berbalik melawan tamu tersebut untuk jangka waktu tertentu, dan mulai mempengaruhi keadaan Fang Yu pada gilirannya. Situasi sebelumnya di mana separuh tubuh Fang Yu berlumuran darah adalah akibat dari pedang giok putih yang mencapai batasnya. Namun, mungkin keinginan Fang Yu cukup kuat. Bahkan dalam situasi itu, dia tidak menjadi gila, apalagi terpengaruh oleh kebrutalan dan haus darah pedang ilahi giok putih yang mempengaruhi penilaian dan pilihannya. Oleh karena itu, secara umum walaupun White Jade Excalibur mempunyai dampak negatif, namun dampaknya tidak signifikan. Bagi Fang Yu, ini jelas merupakan pedang yang bagus. Setidaknya sangat berguna untuk membunuh musuh. Fang Yu mengambil kembali pedang Dewa Giok Putih yang masih bergetar. Kemudian, nafas pada tubuh dikumpulkan. Keheningan yang mematikan dipulihkan di mana-mana. Tubuh Gulong hancur, dan tidak ada nafas. Seluruh wilayah pegunungan berubah menjadi reruntuhan dan lubang besar, sangat berbeda dari pemandangan sebelumnya. Bola kecil, Fang Yu melihat sekeliling. Di sini, jawab Xiao Qiu, muncul di samping Fang Yu. Fang Yu melihat bola itu, matanya sedikit berkedip. Tampaknya ketika bola merasakan bahaya, ia akan langsung berpindah ke ruang lain. Metode penyelamatan nyawa seperti itu bisa dikatakan sangat rumit dan efektif. Setelah bola muncul, Fang Yu berbalik, melihat ke pegunungan tempat mayat naga itu berubah, dan menarik napas dalam-dalam. Kematian tubuh Shenlong adalah sesuatu yang tidak dia duga. Ini adalah seekor naga, aku pasti akan menemukan keberadaan yang membunuhmu, membantainya, dan membalaskan dendammu. Fang Yu memandangi pegunungan yang telah diubah oleh Shenlong dengan mata yang menakjubkan, dan berkata, kemarahan dan kebencian terhadap asal-usul Shenlong masih melonjak di dalam hatinya. Tidak peduli siapa lawannya, ini adalah balas dendam yang harus dibalas. Shenlong, tidak boleh mati sia-sia. Sebelum Fang Yu datang ke gunung, dia melihat garis besar gunung itu, matanya bergerak sedikit, lalu dia membungkuk. Gulong sudah mati. Ini juga berarti bahwa keberadaan terkuat di domain virtual dan nyata ini telah dipecahkan oleh Fang Yu. Seharusnya tidak ada yang lebih kuat dari Gulong di sini. Fang Yu berkata dalam hatinya, sejauh menyangkut kekuatan Gulong, makhluk surgawi mungkin tidak ada apa-apanya di hadapannya. Memikirkan hal ini, Fang Yu berbalik dan memikirkan Biksu Ze dan Hou. Seharusnya tidak mati, kan? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Sebagian besar pembudidaya Hou dan Ze dan berada di bumi, bahkan menyaksikan pertempuran pun berbahaya. Memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Han Dingtian sebelum kematiannya. Disinilah Han Dingtian bertemu dengan naga merah tua. Naga yang dia temui mungkin adalah naga genderang. Saat itu, Han Dingtian berada dalam situasi putus asa, dan sebagian besar anggota tim ditelan oleh Gulong. Dengan kekuatan Han Dingtian, meskipun dia sudah abadi pada saat itu, dia tidak bisa menjadi lawan Gulong. Sepertinya tidak ada masalah saat ini. Tetapi Han Dingtian juga mengatakan bahwa yang disebut guru ilahilah yang menyelamatkan kelompok biksu yang masih hidup pada saat itu. Tuan Ilahi melakukan metode peri tertentu dan membawa Gulong ke ruang lain untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Raja Dewa kembali, tetapi Gulong menghilang. Dari sudut pandang ini, Raja Dewa itu sebenarnya mampu menghadapi Gulong, dan kekuatannya cukup bagus. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan berpikir, dewa tingkat rendah dari tingkat pertama dan kedua Hedao mungkin adalah mainan di depan Gulong. Kalau begitu, karena Raja Dewa itu memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa Han harus Miaoyi,
yang saat itu masih bayi perempuan, dibesarkan oleh Han Dingtian. Hal yang paling penting, kenapa bajingan itu membawa bayi perempuan muncul di tempat seperti itu? Apa yang ingin dia lakukan saat itu? Fang Yu penuh keraguan. Setelah memasuki kawasan hutan domain virtual dan nyata ini, terlalu banyak keraguan. Yuan Shizizun memasuki tempat ini dengan sebuah bola saat itu, mayat apa yang dia cari? Mengapa pada akhirnya tidak ditemukan? Kapan Shenlong meninggal dan oleh siapa? Apakah itu mayat yang dicari Yuan Shizizun? Hampir semua keraguan. Tapi Fang Yu merasa bahwa semua keraguan yang ada di hadapannya sekarang mungkin dihubungkan melalui satu petunjuk, dan kemudian, konteks keseluruhan masalah akan menjadi jelas. Namun petunjuk itu sulit ditemukan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya. Dia melihat ke pegunungan di depannya dan ingin menghilangkan seluruh gunung itu. Tapi setelah memikirkannya, dia tidak melakukannya. Shenlong sudah mati, ini faktanya. Kesedihan asal-usul Shenlong tidak mungkin palsu. Karena sudah mati, tidak ada gunanya merampas gunung-gunung tersebut. Balas dendam pada naga itu bermakna. Wow, Fang Yu mengambil bola kecil itu dan terbang ke arah belakang. Segera, dia menemukan sekelompok biksu Ze dan Hou. Orang-orang ini mundur dengan cukup cepat. Meski terkena dampak sedikit, namun tidak berakibat fatal. Mereka semua masih hidup dan sehat. Fang Da, Tuan. Melihat Fang Yu lagi, mata Ze dan Hou benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka hanya mengira Fang Yu adalah seorang biksu manusia yang kuat. Dan sekarang, di mata mereka, Fang Yu adalah bajingan yang berdiri di atas kita dan tidak bisa dihujat. Ada seekor naga emas di tubuhnya, dan dia dengan ringan membunuh naga lain dengan aura yang menakutkan. Adegan pertempuran redup dan gelap, dan penyebaran setiap nafas membuat mereka merasa sama buruknya dengan akhir. Namun, Fang Yu sekarang kembali di depan mereka, tapi dia tidak terluka. Bahkan ada bekas darah di tubuhnya dan tidak ada luka yang terlihat. Ini, sayang sekali. Sepertinya situasimu tidak buruk, ayo pergi, kata Fang Yu. Besar, kamu ingin pergi kemana, Tuan? Hou, yang tingginya 3 meter, gemetar saat ini. Faktanya, dia tidak berpikir Fang Yu membutuhkan mereka untuk memimpin. Dengan kekuatan sebesar itu, meski kawasan hutan ini dicabut, tidak banyak tekanannya, dan masih perlu membuka jalan. Kemana harus pergi selanjutnya? Ini juga yang sedang dipertimbangkan oleh Fang Yu. Dia berbalik dan melihat lebih jauh ke dalam hutan. Kawasan pegunungan ini, sepertinya masih belum menjadi bagian terdalam dari kawasan hutan. Karena ini bukan tempat terdalam, dia harus masuk lebih dalam lagi. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Ayo pergi, lanjutkan ke kedalaman dan angkat misteri kawasan hutan ini, kata Fang Yu. Ya, beraninya Hou dan Ze dan menentang perintah Fang Yu. Faktanya, mereka telah menganggap Fang Yu sebagai eksistensi Tuhan yang biasa. Wow, Fang Yu tidak banyak bicara, dan terbang ke depan. Biksu Ze-san dan Hou segera menyusul. Segera, tidak ada nafas di gunung itu. Akibat pengeboman sebelumnya, asap dan debu masih memenuhi langit gunung. Tidak lama setelah kepergian Fang Yu, di lubang yang dalam di gunung, sebuah cahaya tiba-tiba muncul. Ini seperti mata besar, terbuka di bawah tanah meninggalkan gunung, terus terbang menuju kedalaman kawasan hutan. Sepanjang jalan, banyak sekali pohon yang lewat. Setelah memasuki domain virtual dan nyata ini, Anda akan merasakan bahwa area sebenarnya di dalamnya jauh lebih besar daripada wilayah yang tergambar di peta. Alam khayalan ini, mata Fang Yu bersinar dengan semburan cahaya. Sepanjang perjalanan ke depan, tidak ada pemandangan yang berulang sama sekali. Setiap pohon, cahaya yang bersinar pada setiap pohon berbeda-beda. Namun, setelah keluar dari gunung, Anda dapat dengan jelas merasakan, kerapatan pepohonan semakin berkurang. Artinya, semakin dalam Anda pergi, semakin sedikit pohon yang ada, dan semakin lebar jalannya. Temuan ini cukup menarik. Hal ini menunjukkan bahwa pasti ada keberadaan lain di bagian dalam kawasan hutan. Saudaraku, kenapa ada naga di tubuhmu? Bola itu tergeletak di punggung Fang Yu dan bertanya dengan suara rendah. Kenapa ada naga? Ceritanya panjang. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu. Saat dia berkata, Fang Yu menoleh dan menatap Xiao Qiu,
dan berkata, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Kamu dapat menghindari bahaya sendiri. Aku lupa. Xiao Qiu memalingkan wajahnya, suaranya menjadi lebih pelan. Pada titik ini, ada sedikit rasa frustrasi. Jika aku tahu kamu bisa menghindari bahaya sendirian, aku tidak perlu memasukkanmu ke dalam ruang penyimpanan sebelumnya, kata Fang Yu. Maaf, saudara, jawab Xiao Qiu. Kamu tidak perlu meminta maaf, seharusnya gurumu yang mengajarimu. Cara menyelamatkan nyawa seperti ini tidak bisa diucapkan dengan santai. Fang Yu tersenyum. Bola itu mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, dan membuka mulutnya, saudaraku, aku melihatnya di ruang penyimpanan sebelumnya. Karena itu, dia sepertinya menyadari bahwa pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan, dan tiba-tiba tutup mulut. Ada apa? Apa yang kamu lihat di ruang penyimpanan? Fang Yu bertanya, kamu bisa mengatakan apa saja di depanku, tidak apa-apa. Aku melihatnya di dalamnya, gelap dan terang dengan cahaya biru, kata Xiao Qiu terbata-bata, dengan ketakutan di matanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia tahu bahwa apa yang dilihat Xiao Qiu mungkin adalah lagu malam yang dia tempatkan di ruang penyimpanan, yaitu, tubuh Lin Sunyu. Pada saat Lin Sunyu hendak ditelan oleh kekuatan sebab dan akibat, Fang Yu menggunakan kekuatan menangis untuk membekukan tubuhnya, dan kemudian meletakkannya di ruang penyimpanan, menunggu kekuatan untuk membunuh penyebabnya dan efeknya di masa mendatang, lalu buka blokirnya. Hanya saja baik tubuh Chen Ye maupun Lin Sunyu ditempatkan di sudut ruang penyimpanan, bagaimana bola melihatnya. Siapa itu? Xiao Qiu bertanya. Itu adalah pewaris teman baikku. Fang Yu menjawab, dia punya masalah dengan tubuhnya dan membutuhkan perawatan, tapi saya belum punya cara untuk mengobatinya, jadi saya hanya bisa memilih untuk membekukannya sementara. Oh. Xiao Qiu tidak memahaminya sama sekali, tapi dia menganggukkan kepalanya dengan keyakinan yang dalam, dengan tampilan yang dewasa. Wow, ketika keduanya berbicara, mereka masih berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Semakin sedikit, pohon yang terlihat di sepanjang jalan. Setelah melewati setiap node, pepohonan yang terlihat tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi penampakan rohani yang bercahaya, melainkan sepotong kayu mati. Melihat perubahan ini, Fang Yu segera berhenti. Dari belakang, Zesan dan Hou Wu serta para biksu segera mengikuti. Mereka juga melihat perubahan pada pepohonan di depan, dan wajah mereka pun berubah. Tuan Fang, sepertinya sudah ada perubahan sejak di sini, apakah kita sudah meninggalkan kawasan hutan? Hou Wu bertanya dengan mata terbuka lebar. Meninggalkan kawasan hutan, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, lalu melihat kembali ke belakang. Sekilas hanya terdapat berbagai kayu mati di belakangnya. Namun beberapa detik yang lalu, dia yakin masih banyak pohon bercahaya di belakangnya. Situasi ini hanya menunjukkan bahwa, di sini masih dalam ranah realitas maya. Alasan perubahan ini adalah sudah memasuki wilayah baru. Sama seperti daerah Hongkuan dan pegunungan sebelumnya. Di sini, ini juga merupakan area luas dalam domain virtual dan nyata. Namun jika dibandingkan dengan dua kawasan sebelumnya, perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pepohonan tersebut memang sangat besar. Ini seperti tiba-tiba kembali ke gurun dari negeri dongeng yang menarik secara spiritual, dengan celah besar antara bagian depan dan belakang. Teruskan, Fang Yu menyipitkan matanya. Ya, Zesan dan Hou Wu tentu saja tidak berani berpendapat. Terus bergerak maju, kecepatan Fang Yu melambat, memperhatikan situasi sekitar di sepanjang jalan. Jika ada kelainan, ia akan segera berhenti dan memeriksa. Persis seperti ini ke depan, dan segera, tidak banyak kayu mati di depan saya. Sebidang tanah datar yang luas muncul di depan. Beberapa rumput kuning layu tumbuh di tanah datar. Sekilas, tidak ada apapun di tanah datar. Mari kita berpencar di sini, kirimkan semua biksu, dan beritahu saya jika Anda menemukan sesuatu. Fang Yu menoleh dan memerintahkan Zesan dan Hou Wu. Ya, Zedan dan Hou Wu segera memerintahkan anggotanya untuk membubarkan diri dan mencari di tanah datar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang harus dicari, selama ada kelainan maka ditemukan. Fang Yu mengambil bola dan menuju ke utara. Sepanjang perjalanan, tidak ada hal aneh yang terlihat. Namun saat saya berjalan, saya merasakan suhu menjadi sangat panas. Cahaya di sekitarnya menjadi semakin terang, dan telah mencapai titik yang menyilaukan. Fang Yu mendongak, wajahnya sedikit berubah. Entah kapan, 9 matahari merah muncul di langit. Matahari merah menggantung tinggi di langit, dan susunannya tidak beraturan,
namun bersinar dengan cahaya yang kuat, melepaskan banyak energi panas dan meledak ke arah tanah. Di sini panas sekali, saudaraku. Xiao Qiu begitu kepanasan hingga dia menggaruk kepalanya dan mengerutkan wajahnya. Apa yang terjadi? Matahari merah ini pada awalnya tidak ada. Fang Yu mengerutkan kening. Panas. Xiao Qiu mengipasi dirinya dengan tangannya. Fang Yu segera melepaskan kekuatan yang sangat dingin, menutupi dirinya dengan bola. Pada saat ini, panasnya terputus. Bola itu menghela nafas panjang dan menatap ke langit, daging di wajahnya sedikit bergetar. Kenapa ada 9? Dia tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening. Fang Yu juga mengangkat kepalanya dan menatap 9 matahari merah di langit. Ia ingin melihat bentuk asli matahari merah melalui celah luar. Namun saat ini, bola tiba-tiba menghentak. Saya ingat beberapa kata yang guru katakan kepada saya saat itu. Saya pernah ke tempat ini sebelumnya. Xiao Qiu berkata dengan cemas. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini, dia segera menundukkan kepalanya, melihat ke arah bola, dan bertanya, bola kecil, apa pendapatmu? Guru juga membawa saya ke tempat ini terakhir kali, dan saya juga melihat 9 matahari merah ini. Kemudian, saya teringat alasan mengapa guru mencari mayat itu, jawab Xiao Qiu. Untuk apa? Fang Yu langsung bertanya. Tuan ingin menghancurkan mayatnya. Dia berkata bahwa mayat tersebut tampaknya tidak berbahaya saat ini, tetapi dapat menyebabkan bencana bagi umat manusia di masa depan, jadi harus dihancurkan untuk mencegah masalah di masa depan. Xiao Qiu berkata sesekali. Mayat apa itu? Fang Yu bertanya. Bola menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, aku baru ingat begitu banyak. Fang Yu tahu betul, jika Xiao Qiu ingat, dia akan berbicara dan tidak akan berbohong. Dilihat dari ingatan Xiao Qiu, spekulasi sebelumnya salah. Mayat yang dicari Yuan Shi Zizun ketika dia memasuki dunia maya dan nyata ini. Saya khawatir itu bukan mayat Shenlong. Karena jika Yuan Shi Zizun sedang mencari mayat Shenlong, maka apa yang dia katakan kepada Xiao Qiu akan terasa sangat aneh. Mengapa mayat Shenlong harus dimusnahkan? Bencana macam apa yang akan ditimbulkannya terhadap umat manusia? Setidaknya di mata Fang Yu saat ini, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mayat Shenlong akan membawa bencana bagi umat manusia. Jadi, jika Yuan Shi Zizun tidak mencari mayat Shenlong lebih dari 100.000 tahun yang lalu, mayat siapakah itu? Mengapa mayat membuat Yuan Shi Zizun begitu peduli, bahkan dikatakan akan menimbulkan bencana bagi umat manusia? Pertanyaan ini begitu berat di hati saya. Jika Anda tidak dapat mengatasi keraguan Anda, itu akan sangat tidak nyaman. Ngomong-ngomong, Xiao Qiu, pernahkah kamu melihat 9 matahari merah sebelumnya? Fang Yu bertanya lagi. Aku sudah melihatnya. Bola menjawab. Melalui 9 matahari merah inilah dia teringat beberapa kata yang diucapkan Yuan Shi Zizun saat itu. Dengan kata lain, kamu dan Yuan Shi Zizun juga datang ke daerah ini pada waktu itu, tetapi masih tidak menemukan mayatnya, kata Fang Yu dengan mata sedikit berkedip. Bola itu menggaruk kepalanya dan menatap Fang Yu. Xiao Qiu, jangan khawatir, teruslah berjalan dan ingat apa yang dikatakan tuanmu saat itu. Informasi ini sangat penting bagiku. Fang Yu mengusap kepala Xiao Qiu dan berkata, ya, bola merespons. Fang Yu berhenti bertanya, dia tahu bahwa bersikap terlalu tidak sabar hanya akan menjadi kontraproduktif. Segera, dia mengambil bola dan terus berjalan ke depan. Setelah melepaskan rasa dingin yang ekstrim, panas luar tidak lagi dapat mencapai Fang Yu dan Xiao Qiu. Sepanjang perjalanan, cahaya di depan saya menjadi semakin terang, dan seluruh tanah datar tampak terbakar. Tempat seperti itu sangatlah ilusi. Ini sama sekali tidak terlihat seperti area nyata. Tapi bagaimanapun juga, itu ada di domain nyata dan virtual. Menurut Cryogenic Thirst, segala sesuatu yang tampak di dalamnya berada dalam keadaan antara nyata dan maya. Hal ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah, dan tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar, tetapi berada di antara keduanya. Tempat seperti ini, mata Fang Yu sedikit dingin. Tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan ke depan, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Jauh di depannya, tampak ada sebuah prasasti batu yang berdiri di atas tanah datar. Fang Yu sangat senang dengan kemunculan prasasti ini. Wow, Fang Yu tidak ragu-ragu, meraih bola langsung melompat dan terbang ke depan. Setelah beberapa saat, ia jatuh tepat sebelum prasasti itu. Ini memang tugu batu, tingginya sekitar 10 meter.
Ia berdiri secara diagonal di tanah datar, dan tidak ada tanda yang terukir pada prasasti tersebut. Itu adalah monumen batu kosong. Mengapa ada prasasti kosong di tempat ini tanpa alasan? Fang Yu sedikit mengernyit. Saudaraku, bentuk prasasti ini seperti anak panah. Saat ini, Xiao Qiu menunjuk ke tablet batu di sampingnya dan berkata, anak panah. Fang Yu tertegun sejenak, mundur beberapa langkah, lalu melihat ke prasasti itu. Benar saja, seperti yang dikatakan Xiao Qiu, bagian atas prasasti batu miring ini berbentuk segitiga lancip, bentuknya seperti anak panah yang menunjuk ke arah kiri. Fungsi prasasti batu ini, apakah untuk menunjukkan arah? Hati Fang Yu tergerak. Dia tidak ragu-ragu terlalu lama, mengambil bola kecil dan langsung menuju ke arah yang ditunjukkan oleh prasasti batu yang tiba-tiba. Desir-desir, Fang Yu berlari sangat cepat di udara. Tanah datar ini terlalu besar, dan tidak ada suara lain di sekitarnya. Setelah kelompok biksu Zedan dan Hou Wu bubar, tidak ada kabar yang datang. Oleh karena itu, Fang Yu membawa bola ke arah yang ditunjukkan. Terlihat bahwa medannya berangsur-angsur semakin rendah. Segera, Fang Yu melihat tanah di depannya, banyak yang hancur, dan seluruh area tenggelam. Ini, mata Fang Yu bersinar karena terkejut, dan dia membawa bola kecil itu ke langit di atas tanah yang runtuh. Kemudian, dia menemukan lubang gelap di tengah area yang runtuh. Lokasi di mana lubang ini mengarah harus berada di bawah tanah. Kita harus turun dan melihat, Xiao Qiu, jika kamu menemui bahaya, atau jika kamu takut, sembunyi saja, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Xiao Qiu setuju. Wow, segera, Fang Yu menukik ke bawah dengan bola dan langsung mengopernya ke dalam lubang. Diameter lubangnya cukup besar, setidaknya puluhan meter. Bergegas ke bawah, perlahan-lahan Anda bisa merasakan nafas dingin mengalir ke wajah Anda. Hal ini sangat kontras dengan panasnya bumi. Fang Yu merasa telah menyelam lebih dari 20 mil. Pada saat ini, yin dan nafas dingin di sekitarnya telah mencapai titik ekstrim. Bola itu memeluk leher Fang Yu dengan erat, wajahnya menempel di punggung Fang Yu. Fang Yu melepaskan ledakan energi sejati, melindungi dirinya dan bola dari hawa dingin. Wow, setelah beberapa saat, dinding batu di kedua sisinya menghilang, dan mata tiba-tiba terbuka. Fang Yu dan Xiao Qiu memasuki ruang bawah tanah yang cukup luas. Melihat ke bawah ruangan, Anda bisa melihat fasilitas seperti istana. Tangga dan jalan yang terbuat dari tumpukan batu abu-abu menghadap ke depan. Fang Yu mendarat di jalan dengan sebuah bola kecil, melihat ke depan. Jalan ini sangat panjang, terbentang ke depan, tidak mengetahui kemana arahnya. Fang Yu berjalan lurus ke depan. Di kedua sisi jalan terdapat patung. Namun patung-patung tersebut telah musnah, dan tampilan beton aslinya tidak terlihat, hanya garis luarnya saja yang tersisa. Mencicit, dan jalan di bawah kaki Fang Yu tidak sepenuhnya keras, tetapi sedikit lunak, dan setiap langkah di atasnya akan mengeluarkan suara yang aneh. Seluruh ruangan sangat gelap. Jika Anda melihat ke samping, Anda akan menemukan bahwa tidak ada apapun dalam kegelapan, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Fang Yu membawa bola ke depan, melangkah beberapa langkah di depannya. Saya tidak tahu seberapa jauh perjalanannya, dan aula tinggi perlahan-lahan muncul di depannya. Ketinggian balai tinggi ini cukup tinggi, dan anak tangga di depannya sama curamnya dengan pendakian. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, meraih bola lagi, lalu berlari ke depan. Boom, kecepatannya sangat cepat, setelah bergegas menaiki tangga, dia mulai melompat, satu lompatan berarti ratusan langkah. Kalau terus begini, dia mencapai aula atas dalam waktu singkat. Lalu, dia melihat apa yang ada di depannya, wajahnya berubah. Di atas aula tinggi, kurang dari 50 meter di depan Fang Yu, ada peti mati berwarna merah tua. Papan peti mati telah dibuka, tergeletak miring, dan retak menjadi beberapa bagian. Fang Yu tertegun sejenak, lalu berjalan maju dengan cepat. Semakin dekat Anda dengan peti mati ini, semakin Anda bisa merasakan nafas dingin yang keluar dari dalam peti mati tersebut. Yin dan hawa dingin ini tidak menyerang dari permukaan, tetapi langsung menembus ke dalam tubuh dan menembus ke dalam hati. Dinginnya es yang menggigit membuat badan tidak nyaman dan hati gundah gulana. Bahkan Fang Yu pun terpengaruh dan merasa gelisah. Tapi dia tetap berjalan ke peti mati dan bersandar ke dalam. Ada kekacauan di peti mati. Sejumlah besar pecahan bertumpuk di dalamnya, yang terlihat seperti pecahan akibat kerusakan dewa di dalam peti mati.
Ukuran bagian dalam peti mati tidak terlalu besar. Dibandingkan dengan peti mati manusia, peti mati ini hanya sedikit lebih besar, dan itu tidak berlebihan. Dan bahannya juga sangat istimewa, memperlihatkan warna merah tua pada bagian luarnya, namun bahannya bukan kayu, melainkan mirip semacam tembaga. Adapun puing-puing di peti mati. Fang Yu berpikir sejenak dan langsung mengulurkan tangannya, menyingkirkan puing-puing itu. Bising, pada saat ini, tanpa mengetahui apa yang disentuhnya, dia justru merasakan kesemutan di jari-jarinya. Setelah itu, semburan udara putih memancar keluar. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia melihat ke bagian bawah peti mati setelah meninggalkan neraka. Itu adalah genangan cairan yang bersinar dengan cahaya redup seperti merkuri. Apa ini? Fang Yu menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya lagi. Setelah itu, dia menyentuh genangan cairan itu lagi. Bising. Aku menyentuh cairan itu dengan ujung jariku dan langsung merasakan kesemutan. Cairan ini sepertinya penuh agresivitas, dan ingin menyerang tubuh Fang Yu. Fang Yu penuh dengan cahaya keemasan, dan bahkan pakaian peri mengeluarkan nafas untuk mengambil inisiatif untuk melindungi. Cairan ini, apa itu? Mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Zat yang bisa membuatnya merasakan kesemutan yang nyata di tubuh fisiknya saat ini, itu pasti bukan zat biasa. Tapi genangan cairan ini, Anda tidak tahu apa itu. Pikiran Fang Yu dengan cepat mundur, melihat peti mati di depannya, matanya rumit. Apa peran peti mati? Tempatkan mayatnya. Namun kini, peti mati ini sepertinya telah dibuka dengan kasar, dan jenazah di dalamnya juga hilang, hanya menyisakan genangan cairan. Mayat di peti mati, mungkinkah itu mayat yang ingin ditemukan Yuan Shi Zizun saat itu? Mungkin, mata Fang Yu berkedip, dan pandangannya kembali terfokus pada cairan di dasar peti mati. Jika mayat awalnya disimpan di peti mati, maka genangan cairan ini, kemungkinan besar adalah darah dari mayat itu. Bersinar dengan cahaya metalik, darah yang sangat agresif. Apa identitas mayat ini? Jika Anda ingin mengetahui hal ini, Anda harus menentukan waktu spesifik kapan Yuan Shi Zizun memasuki dunia virtual reality ini. Fang Yu menoleh dan ingin bertanya pada Xiao Qiu lagi. Namun dia menemukan bahwa bola tidak tahu kapan dia bersembunyi. Xiao Qiu tidak dapat mengingatnya, hanya tidak dapat mengingatnya, dan memaksa tidak ada gunanya, tetapi waktu terlalu penting. Fang Yu berdiri di depan peti mati, mengerutkan kening dengan dagu di tangan. Ledakan, tepat ketika Fang Yu masih berpikir, kekuatan besar tiba-tiba menyerang dari belakangnya. Ledakan, Fang Yu terkena kekuatan besar ini, dan seluruh tubuhnya condong ke depan. Lalu, dia terjun ke peti mati. Wow, papan peti mati yang telah dibelah saat ini sebenarnya dipadatkan menjadi tampilan utuh dan ditutup kembali di atas peti mati. Bas, saat papan peti mati ditutup kembali, semburan cahaya merah muncul di permukaan peti mati. Beberapa tanda muncul di permukaan peti mati. Kakak, semua celah di peti mati itu diperbaiki dalam sekejap dan menjadi kedap udara kembali. Saat ini, yang ada di dalam peti mati bukanlah mayat, tapi Fang Yu. Di depanku gelap, berbaring di peti mati, Fang Yu tidak cemas, apalagi panik. Dia berbaring di tempat, dengan hati-hati merasakan perubahan di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan kekuatan apa yang mendorongnya ke sini. Berbaring di peti mati hanya membantunya mengamati ciri-ciri khusus peti mati ini. Fang Yu mencoba menggerakkan anggota tubuhnya, dan menemukan bahwa kekuatan yang sangat kuat mengikat anggota tubuhnya. Di saat yang sama, kekuatan ini juga mencoba menekan ki sebenarnya di tubuhnya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan sedikit pun nafas. Dan penindasan ini memiliki beberapa tingkatan, bukan hanya satu tingkatan. Untuk apa sebenarnya peti mati ini? Fang Yu terkejut. Tahukah Anda, peti mati itu digunakan untuk menyimpan mayat. Karena itu adalah mayat, mengapa harus ada begitu banyak penindasan? Ini seperti mencegah mayat di peti mati keluar dari peti mati suatu hari nanti. Mungkinkah penindasan ini bukan disebabkan oleh peti mati itu sendiri, tapi oleh orang lain? Tidak, semua pembatasan memang dilepaskan oleh peti mati itu sendiri. Ini bisa dirasakan dengan jelas. Mata Fang Yu berkedip. Zizi, saat ini, dia merasakan kesemutan di belakangnya. Karena dia terbaring di genangan cairan. Hampir, mata Fang Yu berbinar, dan anggota tubuhnya mulai mengerahkan kekuatan. Kakak, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan kekuatan horor dilepaskan. Bum bum bum, ada semburan suara. Berbagai batasan di peti mati sepenuhnya dihilangkan oleh Fang Yu.
Ledakan. Pada akhirnya, terdengar suara keras. Seluruh peti mati meledak. Fang Yu berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Jika Anda seorang biksu biasa, Anda mungkin akan terjebak di peti mati selamanya. Sayangnya Fang Yu terkunci di dalam. Yang disebut keajaiban yang dahsyat. Tidak peduli seberapa keras peti mati itu, tetap saja tidak bisa menandingi kekuatan Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, memandangi peti mati yang meledak dan kemudian dia melihat sekeliling. Kekuatan yang mendorongnya ke dalam peti mati tadi pasti tidak dilepaskan oleh peti mati itu sendiri. Dengan kata lain, sekarang ada kekuatan lain di sini. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Ya, meskipun efek penindasan dari aula tertutup 5 dimensi disimulasikan oleh saya, intensitasnya lebih dari 50% dari aslinya. Anda dapat dengan mudah menghancurkannya, untuk membuktikan bahwa kekuatan Anda cukup. Saat ini, suara keras datang dari segala arah. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia berkata, "Kamu mendorongku ke dalam peti mati." "Ya, saya harus menguji kekuatan Anda untuk menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang akan saya katakan selanjutnya." Suara itu menjawab perlahan, "Setelah jenazah pergi dari sini, tempat ini menjadi mudah ditemukan. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya harus memastikan bahwa mereka yang memasuki tempat ini bukanlah pemalas. Keberadaan macam apa itu? Kamu, kehendak tempat ini?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Akankah? Hampir, tapi identitasku sebenarnya lebih sederhana. Akulah penjaga makam." Suara itu menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Begitu kata-kata ini keluar, ada nafas berat yang tidak bisa dijelaskan. "Penjaga kuburan." Mata Fang Yu bersinar karena terkejut. "Jika saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi ras manusia." Kata penjaga kuburan. "Saya adalah ras manusia," jawab Fang Yu. "Benar, sayang sekali. Anda terlambat," kata penjaga makam. "Jika Anda datang ke sini 80.000 tahun yang lalu, semuanya akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan." 80.000 tahun. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, 80.000 tahun yang lalu, saya belum lahir. Itulah kenapa aku bilang kamu terlambat. Penjaga kuburan itu menghela nafas. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, "Katakan padaku, mayat apa yang awalnya disimpan di peti mati ini?" "Mayat itu adalah satu-satunya tubuh dewa dan iblis di benua Yunyu," jawab penjaga makam itu. "Dewa dan setan." Mendengar nama ini, hati Fang Yu kaget, dan wajahnya sedikit berubah. "Apa ini?" Fang Yu bertanya. Tubuh para dewa dan iblis adalah perawakan yang memadukan ciri-ciri para dewa dan iblis. Kata penjaga makam perlahan, "Gabungkan karakteristik Protos dan iblis." "Protos dan iblis tidak pernah berselisih sejak zaman kuno?" tanya Fang Yu sambil menyipitkan matanya. "Ya, itulah mengapa tubuh ini sangat berharga." Kata penjaga makam, "Benua Yunyu saat ini, apakah itu Protos atau iblis?" Karena keunggulan darah, ia berdiri di puncak ketika dilahirkan, jauh di depan yang lain. Keberadaan para dewa dan iblis melambangkan kombinasi para dewa dan iblis, dan keunggulan ini telah meroket lagi. Ini adalah fisik terbaik yang unik dalam 1 miliar. Karena fisik ini sangat kuat, kenapa akhirnya menjadi mayat? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, masuk akal bahwa ia seharusnya berkultivasi sampai pada titik di mana ia cukup kuat untuk meninggalkan benua Yunyu, kan? Ya, kecepatan latihan para dewa dan iblis sangat berlawanan dengan langit, yang tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat dicapai oleh para beku biasa. Penjaga makam itu menjawab, tetapi justru karena itulah keberadaannya terlalu menantang langit dan melanggar hukum, bahkan menimbulkan sebab dan akibat. Oleh karena itu, tidak lama setelah para dewa dan iblis muncul, mereka ditindas di bawah batasan hukum dan sebab akibat, dan akhirnya mati. Kemudian jenazahnya dikuburkan di kuburan ini, dan di sini, bisa juga disebut kuburan para dewa dan setan. Karena tubuh dewa dan iblis ditakdirkan untuk melanggar hukum dan sebab akibat, bagaimana hal itu muncul? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, lagi pula, karena melanggar hukum dan sebab akibat, mengapa tubuh dewa dan iblis ini tidak ditangkap? Hancur, dapatkah tetap utuh? Siapa yang membangun kuburan ini? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Nada suara penjaga makam tetap tenang. Fang Yu tidak berbicara. "Saya tidak tahu mengapa para dewa dan iblis muncul. Seperti yang Anda katakan, saya hanyalah sebuah wasiat, lahir dengan kuburan ini."
Penjaga makam berkata, saya hanya tahu apa yang harus saya ketahui. Saya tidak bisa menjawab sisanya. Para dewa dan iblis memang mati karena penindasan ganda terhadap hukum dan kekuatan kausalitas, tetapi hukum dan kekuatan kausalitas tidak muncul di pagi hari, juga tidak menekan para dewa dan iblis sejak awal. Itu adalah momen ketika dewa dan tubuh iblis mencapai tingkat kecil, setelah menyebabkan bencana besar pada semua ras di benua Yunyu. Para pemimpin klan tahu bahwa jika mereka tidak bergerak, mereka akan putus asa, jadi mereka bergabung untuk melawan dewa dan tubuh iblis, dan pertempuran itu adegannya cukup besar, dan sifat mematikannya cukup menakutkan, sehingga hukum dan kausalitas dapat merasakan keberadaan dewa dan iblis seperti dewa dan setan. Berbicara tentang ini, penjaga berhenti sejenak dan berkata, dalam pertempuran itu, sebagian besar pemimpin dari 10.000 ras tewas, dan hanya tersisa kurang dari 20%. Dua Chengdu yang masih hidup terluka parah, tetapi hanya bernafas. Saat ini intinya, hukum dan kekuatan sebab dan akibat akan muncul untuk menekan para dewa dan iblis. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa tubuh para dewa dan iblis dimusnahkan oleh 10.000 ras. Dan sekarang kekaguman 10.000 klan di benua Yunyu terhadap dewa dan iblis, mungkin merupakan tanda yang terukir di garis keturunan sejak. Saat itu, mendengar sejarah ini, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia berpikir sejenak, dan bertanya, di antara 10.000 ras asli, apakah mereka juga termasuk ras manusia? Tentu saja termasuk. Penjaga itu menjawab, hanya saja umat manusia pada saat itu tidak menonjol. Mereka hanya salah satu dari 10.000 ras. Karena jenazah dewa telah dimusnahkan oleh hukum dan kekuatan kausalitas, mengapa jenazahnya masih dipertahankan? Siapa yang membangun kuburan ini untuk mengawetkan jenazahnya? Fang Yu terus bertanya, tubuh dewa dan iblis memang sudah mati, tetapi itu hanya kematian secara sadar. Tubuhnya belum dimusnahkan, terlebih lagi, tidak dapat dimusnahkan. 10.000 ras telah mencoba berbagai metode untuk menghancurkan asteris dan tubuh iblis, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Penjaga makam menjawab, setelah itu, 10.000 ras membangun kuburan ini, mengatakan bahwa itu adalah kuburan, sebenarnya, itu untuk menyegel para dewa dan setan, sehingga para dewa dan setan tidak pulih kembali dan membawa bencana bagi 10.000 ras. Itulah mengapa peti mati ini akan disimpan di dunia realitas virtual, dan masih di tempat yang sulit ditemukan. Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Ya, kuburan, jawab penjaga. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan tampak serius. Dia melihat peti mati yang rusak di depannya, dan memikirkan sesuatu, dan bertanya, ketika para dewa dan iblis muncul, para dewa dan iblis sudah ada, kan? Tentu saja ada, jawab penjaga kuburan. Mengapa kedua klan para dewa dan iblis tidak menyelamatkan tubuh para dewa dan iblis? Tanya Fang Yu. Tadi Anda mengatakan bahwa para dewa dan iblis itu berlawanan. Oleh karena itu, dalam menghadapi keberadaan dewa dan iblis yang menggabungkan keunggulan kedua belah pihak, mereka tidak mau mengakui bahwa para dewa dan iblis adalah milik kelompok etnis mereka sendiri, dan mereka pikir ini memalukan. Oleh karena itu, dua ras asli para dewa dan iblis tidak membantu para dewa dan iblis, dan tentu saja, mereka tidak berurusan dengan para dewa dan iblis. Jawab penjaga makam itu, mereka tidak mengakui keberadaan dewa dan setan. Fang Yu sedikit terkejut. Ya, penjaga makam menjawab, tetapi 10.000 ras menguburkan para dewa dan setan di sini secara rahasia, dan itu juga berarti menghindari para dewa dan setan. Bagaimanapun, darah para dewa dan setan berasal dari para dewa. Dengan setan, membaca. 10.000 suku takut suatu hari nanti Protoss dan iblis akan menghidupkan kembali para dewa dan iblis dengan cara tertentu. Mendengar ini, mata Fang Yu menjadi menakjubkan. Keberadaan para dewa dan iblis sungguh mengerikan. Ia mampu membawa bencana bagi puluhan ribu orang di seluruh benua Yunyu dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan membiarkan hukum pesawat dan kekuatan kausalitas keluar untuk menekannya, sehingga ia bisa mati. Jadi, lebih dari 100.000 tahun yang lalu, gagasan Yuan Shizizun untuk memasuki tempat ini untuk menghancurkan mayat ini dapat dimengerti. Keberadaan dewa dan setan ibarat bom waktu. Simpan di sini, dan cepat atau lambat akan diledakkan. Yuan Shizizun tidak berada di era ketika para dewa dan iblis muncul, tetapi setelah lokasi umum keberadaan para dewa dan iblis, dia masih ingin menghancurkannya untuk menghindari masalah di masa depan. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah ide yang sangat berpandangan jauh ke depan.
Sangat disayangkan Yuan Shi Supreme yang asli tidak menemukan tempat ini, jadi dia tidak dapat menghancurkan para dewa dan iblis. Sekarang, Fang Yu masuk. Tapi para dewa dan iblis telah menghilang. Mata Fang Yu berkedip, dan dia bertanya lagi, bagaimana para dewa dan iblis pergi dari sini. Eksistensi tertentu mengambilnya secara paksa, dan saya tidak berdaya untuk menghentikannya. Penjaga makam menghela nafas dan berkata, keberadaan itu begitu kuat bahkan membutakan kesadaranku. Ketika aku pulih, peti mati 5 dimensi telah dihancurkan, para dewa dan iblis di dalamnya menghilang. Kejadian ini terjadi 80.000 tahun yang lalu. Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Ya, jawab penjaga makam itu. 80.000 tahun. Ini waktu yang lama. Setelah para dewa dan iblis pergi dari sini, dimanapun mereka muncul, mereka pasti membuat sensasi di seluruh benua Yunyi, kan? Tapi belum ada kabar selama ini, dan itu seharusnya tidak pernah muncul sebelumnya. Fang Yu berkata, di mana dewa dan tubuh iblis dibawa.